Aturan baku yang berlaku. Dari hadis di atas, Nabi memberikan ketentuan. Pertama, jika tukar-menukar itu dilakukan untuk barang yang sejenis, ada dua syarat yang harus dipenuhi, wajib sama dan tunai. Misalnya, emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, atau kurma jenis A dengan kurma jenis B, dan seterusnya. Dalam hadis di atas, Nabi menegaskan, takarannya harus sama, ukurannya sama dan dari tangan ke tangan atau tunai. Dan jika dalam transaksi itu ada kelebihan, statusnya riba. Nabi menegaskan, siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Kedua, jika barter dilakukan antar barang yang berbeda, namun masih satu kelompok, syaratnya satu, wajib tunai. Misal, emas dengan perak. Boleh beda berat, tapi wajib tunai. Termasuk rupiah dengan dolar. Sama-sama mata uang, tapi beda nilainya. Boleh dilakukan tapi harus tunai. Dalam hadis di atas, Nabi menegaskan, jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai. Terdapat kaidah, apabila barang ribawi ditukar dengan yang sejenis, wajib sama dan tunai. Dan jika ditukar dengan yang tidak sejenis, wajib tunai. Ketiga, jika barter dilakukan untuk benda yang beda kelompok. Tidak ada aturan khusus untuk ini. Sehingga boleh tidak sama dan boleh tidak tunai. Misalnya, jual beli beras dengan dibayar uang atau jual beli garam dibayar dengan uang. Semua boleh terhutang selama saling ridho. Tukar-menukar uang receh yang menjadi tradisi di masyarakat kita, dan di situ ada kelebihan, termasuk riba. 100.000 ditukar dengan pecahan 5.000, dengan selisih 10.000 atau ada tambahannya. Ini termasuk transaksi riba. Karena berarti tidak sama, meskipun dilakukan secara tunai. Karena rupiah yang ditukar dengan rupiah, tergolong tukar-menukar yang sejenis, syaratnya dua, sama nilai dan tunai. Jika ada tambahan, hukumnya riba. Nabi menegaskan, siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Riba tetap riba, sekalipun saling ridho. Bagaimana jika itu dilakukan saling ridho? Bukankah jika saling ridho menjadi diperbolehkan? Karena yang dilarang jika ada yang terpaksa dan tidak saling ridho. Dalam transaksi haram, sekalipun pelakunya saling ridho dan ikhlas, tidak mengubah hukum. Karena transaksi ini diharamkan bukan semata terkait hak orang lain. Tapi dia diharamkan karena melanggar aturan syariat. Orang yang melakukan transaksi riba, sekalipun saling ridho, tetap dilarang dan nilainya dosa besar. Transaksi jual beli khamr atau narkoba, hukumnya haram, sekalipun pelaku transaksi saling ridho. Bagaimana dengan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling ridho di antara kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 29.